Demi sebuah kepatuhan, ketika garis dua itu nyata muncul, mereka dibuat tidak berdaya, yang tidak sesuai dengan apa yang mereka pikirkan. Setuju nggak? Sistem operasi di kepala mereka akan diganti secara paksa. Yang tadinya orang tua mereka percaya pada manusia yang dianggap wakil Tuhan, kalimat-kalimat suci. Aku selalu kagum sama anak-anak zaman sekarang. Ya, Gen Z. Tapi aku bisa dibilang aku juga Gen Z akhir gitu. Katanya, generasi yang dikenal paling berani bersuara, memiliki pemikiran yang kritis, dan gak bisa diatur secara radikal. Apalagi kalau ada aturan yang gak masuk akal, mau itu di lingkungan pendidikan, baik berupa sekolah, pesantren, atau bahkan tempat kerja, Gen Z pasti langsung protes atau menyuarakan yang tidak sesuai dengan apa yang mereka pikirkan. Setuju nggak? Ya, atau paling nggak minimal bikin kontenan atau konten di media sosial yang menyindir, tapi ujung-ujungnya viral. Di luar sana, kalian adalah remaja yang bebas berpikir. Tapi di dalam dinding yang tebal itu, tanpa smartphone, tanpa akses dari dunia luar, sistem operasi di kepala mereka akan diganti secara paksa. Kepatuhan bukan lagi pilihan, tapi kewajiban spiritual demi sebuah keberkahan hidup yang akan mereka dapat. Bayangin gimana gejolak di dalam batin mereka ini. Jiwa muda mereka tahu ada yang salah ketika seorang figur yang harusnya menjadi panutan atau yang dituakan mulai melewati batas. Logika mereka pasti berteriak, ini salah, ini penyelewengan, dan bisa jadi ini tindak kejahatan. Ya, tapi setiap teriakan itu muncul di kepala, mantra yang harus mereka ikuti oleh figur pendidik atau bahkan pengasuhnya langsung membekap mulut mereka, dan rasa ketakutan itu sudah pasti ada. Entah itu nantinya takut dibilang kurang iman, takut ilmunya nggak berkah, atau bisa jadi takut akan dicap atau dikutuk kualat seumur hidup. Ya, memang manipulasinya sejahat itu. Sampai-sampai ketika garis dua itu nyata muncul di suatu alat tes spek, dan pelaku cuma bilang itu terjadi di dalam mimpi. Anak-anak yang tadinya kritis ini dipaksa menelan mentah-mentah suatu kebohongan demi sebuah kepatuhan dan demi sebuah pengaburan fakta yang ditindak atau yang pengaburan fakta yang dilakukan oleh pelaku untuk membebaskan dia dari jeratan hukum. Tragedi terbesarnya bukan cuma karena mereka terisolasi dari dunia luar, tapi karena mereka terisolasi dari akal sehat manusia itu sendiri. Mereka dibuat tidak berdaya, bukan pakai rantai atau tali, bukan. Tapi pakai
kalimat-kalimat suci yang disalahgunakan. Malam ini, coba sama-sama kita bayangin dan rasakan kalau kita jadi mereka. Anak-anak muda yang hanya berusia belasan tahun, yang harusnya mereka memiliki masa depan yang cerah. Yang tadinya orang tua mereka percaya akan pendidikan yang berada di dalam suatu instansi pendidikan yang dianggap suci, bermoral. Namun faktanya mereka akan selalu dihantui oleh suatu rasa trauma yang mereka sendiri pun gak akan berani bilang bahwasanya itu sebuah kejahatan. Kenapa? Karena mereka takut. Takut berdosa pada manusia yang dianggap wakil Tuhan atau titisan dari Tuhan atau apapun itu yang disucikan, yang dituakan, yang harusnya menjadi pendidik, menjadi pembentuk karakter anak-anak ini nantinya di masa depan. Namun ya, kekuasaan itu disalahgunakan terhadap anak-anak remaja yang rentan. Kita biasa mengenal itu dengan relasi kuasa. Karena pelaku memiliki relasi kuasa yang mungkin tidak akan dibantah oleh para muridnya atau para orang tua murid mungkin. Yang seperti yang aku bilang tadi, jadinya mereka akan mengaburkan segala fakta dan mereka akan mengaburkan semua itu demi berlindung di balik hukum. Di kamar kalian yang aman sekarang, bersyukurlah kalau kalian masih punya hak penuh atas pikiran dan logika kalian sendiri. Dan semoga nanti ke depannya baik aku maupun kita semua, saat kita memiliki garis keturunan atau kita dipercaya oleh Tuhan dititipkan anak, semoga kita juga tidak akan salah dalam menentukan pendidikan dan kehidupan untuk keturunan kita di masa depan. Aku Siskae, selamat malam dan selamat tidur. Jaga baik-baik ruang merdeka di kepala kalian.